Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa meminta kekuatan yang daripada Tuhan agar kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Sebentar juga Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memenuhi hati kami dan membuka pintu hati kami lewat Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengar dengan sungguh, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Baik anak-anak Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat 16. Mari kita membaca, ada 3 ayat di sini. Kita mulai membaca firman Tuhan ini bersama. Kita mulai membaca di dalam nama Tuhan Yesus. 2, 3. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Anak-anak sekolah minggu tahu dong ini peristiwa tentang apa, cerita tentang apa? Iya, benar. Yaitu bahwa Tuhan menyuruh Nuh, orang yang mengasihi Tuhan, untuk membuat bahtera. Kenapa? Sebab Tuhan akan segera mengirimkan bencana besar untuk habiskan seisi dunia yang penuh dengan orang berdosa. Jadi waktu itu semua orang di dunia ini sudah melupakan Tuhan, melakukan dosa dengan begitu rupa, tidak mau lagi mendengar suara Tuhan, kecuali satu orang dan keluarganya. Itulah tadi Nuh. Maka untuk melindungi Nuh dan keluarganya, dan juga kita tentu tahu, kita pernah baca, Tuhan juga melindungi binatang-binatang. Disitulah Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membangun bahtera agar mereka selamat dari peristiwa banjir besar yang kita kenal dengan nama air bah. Puji Tuhan. Anak-anak Tuhan, luar biasa tadi kita baca Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera dengan ukuran yang Tuhan sediakan. Tadi berapa ukurannya? Siapa yang masih ingat? Jangan dilihat Alkitabnya. Siapa? Berapa tadi panjangnya? 300 hasta panjangnya, terus 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Itu tertulis dalam ayat yang ke-15. Kami bacakan lagi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Selain itu tadi kita baca, Tuhan begitu teliti menyuruh supaya Nuh membuat petak-petak, membuat 3 tingkat, atas, tengah, dan bawah, sehingga Nuh, keluarganya, dan para hewan atau binatang boleh selamat. Anak-anak Tuhan, apa yang mau kita ambil dari cerita ini? Dari cerita ini, kalau tadi kita membaca bahwa Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat itu, tentunya kita bisa berpikir, mengatakan, coba pikir, andai kata Nuh tidak mau melakukan firman Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Andai kata Nuh berkata, gak usahlah Tuhan, capek, gak mau, bosan,
cari kayunya lagi, diukur lagi, ketok-ketok paku lagi, capek. Andai kata Nuh tidak mau, apa yang terjadi dengan dia? Tentulah dia tidak ikut selamat, dia malah ikut binasa oleh air bah. Tapi syukur bagi Tuhan bahwa ternyata Nuh mau. Dan ini yang dilihat Tuhan dari Nuh, di tengah banyaknya orang-orang yang tidak lagi mau mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan tahu Nuh mau mendengarkannya, maka Tuhan memerintahkan supaya Nuh membuat bahtera itu. Jadi andai kata Nuh tidak mau, tentu dia akan ikut binasa lewat air bah. Tapi karena Nuh mau, maka Nuh, keluarganya, dan juga hewan-hewan Tuhan kirimkan selamat semua. Anak-anak Tuhan, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, coba ingat dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau dihitung-hitung itu semua, berapa banyak sih kamu mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya ketimbang tidak? Ada pertanyaan, Pak Pendeta, Amang, dari mana sih suara Tuhan itu bisa kita dengar? Bagaimana sih kita mengetahui itu suara Tuhan? Tentu kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepada kita itu lewat orang tua kita, lewat guru kita, lewat guru sekolah minggu, lewat abang atau kakak, bahwa ketika itu semua disampaikan pada kita. Coba contohnya begini, ketika papa mama kamu, anakku udah dulu ya main HP-nya, ini kan sudah sore, udah jam 5, mandi dulu yuk. Tentu tujuannya untuk kebaikan kita, anak-anak Tuhan. Toh kalau kita mandi, berarti kita sudah segar, bersih. Lagi pula bermain HP kan bisa dilakukan lain kali. Contoh lagi nih, guru menyuruh anak muridnya untuk belajar dengan baik, belajar dengan itu tujuannya untuk siapa? Tentu untuk kita juga. Karena ketika kita mau belajar, kita pasti bertambah pintar dan cerdas. Coba, andai kata ketika guru kita belajar, ternyata kita sibuk bermain di bangku kita, sibuk cerita kanan kiri, muka belakang ketawa-ketawa, guru lagi menerangkan, kita tidak mau mendengar, kita sibuk bermain, baca-baca gambar-gambar atau tidur di kelas. Pas ujian, apa yang terjadi? Teman-teman semua sudah mengerjakan dengan lancar, aduh kita yang bingung sendiri, bagaimana ya? Dan akhirnya kita jadi ketinggalan. Anak-anak Tuhan, coba ingat, apa perasaanmu ketika kamu melakukan pekerjaan atau perintah dari orang tua, kakak, dan abang? Mungkin seperti yang Amang katakan tadi, yang Pak Pendeta katakan, ada perasaan tidak enak, waktu bermain saya terganggu, dan sebagainya. Tapi ketika kita selesai melakukan itu, kira-kira apa yang terjadi? Perhatikan bahwa orang tua kita senang dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan bagi orang tua kita, anak-anak Tuhan yang baik. Jadi semua perintah Tuhan lewat perintah orang tua, guru, orang yang lebih tua, semua perintah-perintah itu tentu adalah perintah yang baik. Memang ada saja orang yang memberikan kita ajaran yang tidak baik, misalnya, udah, tidak usah belajar, main-main aja. Tentu kita tahu itu bukan datang dari Tuhan. Sebab kita tahu setiap perintah yang baik, walaupun rasanya tidak enak untuk dikerjakan, capek, bosan, sekarang kita tahu bahwa semua itu adalah untuk kebaikan kita, dan itu semua dari Tuhan. Kalau Tuhan melihat kita menjadi anak-anak yang baik dan taat kepada orang tua, patuh kepada nasihat guru, kita lakukan yang baik yang diperintahkan Tuhan lewat itu semua, tentu Tuhan menjadi senang. Anak-anak Tuhan, hidup kita ini dipanggil Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Hidup kita ini dipanggil Tuhan supaya kita menjadi anak-anak penurut, dan lewat hidup kita, yakin pertumbuhanmu semua akan menjadi pertumbuhan yang menjadikan kamu anak-anak kebanggaan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yuk kita tutup firman Tuhan, kita
bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman. Kami diajar oleh Tuhan lewat Nuh. Nuh mau melakukan perintah Tuhan, membangun bahtera. Terima kasih Tuhan memperhatikan segala sesuatunya supaya Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan boleh selamat di dalam bahtera. Dari situ Tuhan, kami boleh belajar bahwa semua hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, baik itu lewat orang tua, lewat guru sekolah minggu, lewat abang dan kakak, orang-orang yang dituakan, semua perintah itu Tuhan, ketika kami melakukannya, itu adalah untuk kebaikan kami dan menjadi pujian bagi nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, doa berkati kami supaya kami dimampukan untuk melakukan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mensyukuri firman-Mu. Amin.